di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius 4. Tuhan Yesus memberkati. Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius yang masih muda saat itu untuk setia memberitakan Injil agar iman Kristen bisa menyebar ke seluruh dunia. Sangat penting untuk setiap kita yang percaya kepada Kristus untuk menyebarkan kabar baik atau Injil itu. Memberitakan firman Tuhan merupakan tanggung jawab terpenting yang telah diberikan Tuhan kepada gereja dan jemaatnya. Oleh karena itu mari kita bersiap sedia menggunakan kesempatan pandemi COVID-19 ini, bersikap berani untuk memberitakan Injil karena banyak sekali orang saat ini yang haus akan kepastian keselamatan. Saudara, kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun, entah nyaman ataupun tidak. Mari kita peka kepada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus menyuruh Timotius menyatakan apa yang salah, menegur dan menasehati. Sulit untuk bisa menerima teguran, bukan? Untuk diberitahu bahwa kita harus berubah, tetapi apapun itu, bagaimanapun sakitnya kebenaran, kita harus mau selalu mendengarkannya supaya kita bisa lebih taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Orang menolak kebenaran untuk hidup dengan situasi yang hanya masuk akal atau cocok dengan apa yang mereka mau. Firman Tuhan katakan pada akhir zaman orang mengumpulkan atau hanya mendengar ajaran-ajaran yang mereka anggap menyenangkan di telinga dan cocok untuk keinginan egoistis mereka. Sehingga ajaran sesat bisa berkembang dengan sangat pesat di dalam gereja atau di dalam kumpulan orang-orang. Sehingga kita harus benar-benar menguasai diri dalam segala hal dan sungguh-sungguh mengetahui, mengerti tentang firman Tuhan yang benar. Jika kita menguasai diri kita dalam segala hal, maka kita waspada terhadap hal-hal godaan, tekanan, dan hal-hal yang berat yang harus kita tanggung jawabi kepada Tuhan. Rasul Paulus di ayat 6 dan 8 menekankan, mengingatkan lagi bahwa Timotius yang muda itu harus setia kepada panggilannya. Karena itu Rasul Paulus dapat menghadapi kematian dengan tenang karena ia mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan memberi dia upah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita siap kalau kematian itu datang? Apakah kita memiliki harapan yang teguh untuk bertemu Kristus seperti harapan Rasul Paulus? Kabar baiknya bahwa upah sorgawi itu bukan hanya untuk Paulus, tetapi bagi semua orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, rindu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Rasul Paulus memberikan kata-kata ini untuk mendorong semangat Timotius dan saya serta saudara agar selama masih ada kesempatan hidup terus berjuang. Betapapun sulitnya, semangat. Bila kita hidup bersama Yesus Kristus, kita akan mendapati bahwa semua perjuangan kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk memberitakan Injil dengan setia, tidak akan sia-sia. Sekalipun Rasul Paulus tidak menerima upah di dunia, dia harus mengalami banyak kesulitan, tapi dia tahu berdasarkan firman Tuhan bahwa dia akan mendapat upah yang besar di surga. Apapun yang mungkin sedang atau akan kita hadapi, jangan putus asa. Walaupun kita harus menghadapi kesulitan, penganiayaan, tekanan, bahkan kematian, kita harus tahu kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, taat dan setia sampai akhir, maka kita akan menerima upah bersama Kristus di sorga. Di sana tidak ada susah, tidak ada sakit dan air mata. Rasul Paulus di ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa dia hidup sendirian.
kesepian. Tidak seorang pun datang untuk membelanya ketika ia diadili. Bahkan dia menyebut seorang yang bernama Demas meninggalkan dia karena mencintai nilai-nilai dan kesenangan duniawi, yaitu kekayaan, kuasa, kenikmatan hidup, walaupun harus menyakiti orang lain dan mengabaikan rencana Allah, tapi hidup semaunya hidup. Dengan menyebut nama Demas, maka Rasul Paulus juga menyebutkan orang-orang teman-teman sekerjanya yang setia seperti Lukas. Beliau telah banyak melakukan perjalanan penginjilan bersama Paulus, dan Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, serta seorang yang bernama Tikhikus, seorang teman terpercaya Rasul Paulus. Paulus meminta Timotius untuk juga membawa Markus. Saudara ingat di dalam Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 15, ya. Markus ini telah meninggalkan pelayanan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Sangat mengecewakan hati Paulus dan menyebabkan keretakan hubungan antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka berpisah. Tapi pada kali ini ada kesempatan kedua untuk Markus membuktikan bahwa dia adalah orang yang berguna untuk pergi ikut serta dalam pelayanan. Jadi saudara, manusia itu bisa berubah. Puji Tuhan. Jadi kita hendaknya mengizinkan orang untuk bertumbuh. Ya. Jika mereka mau tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada masa lalu atau hidup telah diperbaiki, hidup bertobat. Selanjutnya Markus bukan hanya menjadi sahabat Paulus yang baik, tetapi dia juga di dalam Kolose 4 ayat 10, Filemon 1 ayat 24 bertumbuh menjadi pemimpin Kristen yang bisa dipercayai. Bahkan ia juga mendapat kesempatan dari Tuhan menulis Injil Markus. Ayat 13 dan selanjutnya, karena penangkapan Paulus yang kedua dan dia harus dipenjara di ruang bawah tanah yang lembab dan dingin, maka Paulus meminta Timotius jika datang membawakan bagi dia jubah yang hangat. Dan Paulus juga minta supaya dokumen-dokumen atau perkamen atau surat-suratnya yang penting, dokumen-dokumen yang penting, ya, yang meliputi bagian perjanjian lama dan kitab-kitab Injil yang disalin itu juga dibawa. Betapa Paulus merindukan persekutuan dengan sesama orang percaya. Selanjutnya di ayat 17, Paulus adalah mentor atau gurunya Timotius sedang dipenjara, dan keadaan gereja yang dilayani oleh Timotius di Efesus sedang dalam kekacauan. Timotius masih muda, tidak terlalu berani, tidak terlalu berpengalaman. Dan Paulus beritahu Timotius bahwa Tuhan yang telah memanggil Timotius untuk memberitakan Injil, Tuhan sendiri akan memberikan dia kekuatan dan keberanian. Saudara, Tuhan selalu memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, ayo kita melangkah dengan iman dan sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, supaya hidup kita berguna bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita, fokus masalah kita, fokus kesedihan kita, fokus keinginan kita, tapi kita hidup karena anugerah Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita taat dan setia, Tuhan menyertai dengan kekuatan baru, Tuhan menyertai dengan hikmat dan pertolongan. Selanjutnya di ayat 18, Rasul Paulus menegaskan keyakinannya sekali lagi pada kehidupan kekal setelah kematian. Rasul Paulus mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat dan dia siap untuk itu. Karena ia yakin pada kuasa Tuhan, ketika ia menghadapi maut, Tuhan akan membawa dia selamat menuju kerajaannya di sorga. Berita baik ini juga bagi kita semua yang mau percaya, setia,
melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai selesai dengan baik. Ayat 19 sampai 22, Rasul Paulus mengakhiri pasal terakhir dari kitabnya ini, 2 Timotius 2. Dalam hidupnya dengan memberikan salam kepada orang-orang yang paling dekat selama dia hidup. Paulus menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat untuk memberitakan Injil. Tetapi dia juga membangun persahabatan yang erat, dan persahabatan itu abadi. Menjelang akhir hidupnya, Rasul Paulus melihat ke belakang, mereview, dan dia tahu bahwa dia telah setia kepada panggilan Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada generasi berikut, supaya dunia seluruhnya dapat mendengar Injil Yesus Kristus. Timotius adalah warisan hidup Paulus, hasil kesetiaan Paulus untuk mengajar, memuridkan, serta memberi teladan. Ya. Saudara, kalau dunia saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu karena karya Kristus melalui orang-orang yang setia melaksanakan panggilan Tuhan. Panggilan itu bukan hanya untuk Paulus dan Timotius, tetapi kepada semua orang percaya, saya dan saudara. Jadi, kalau kita meninggal nanti, warisan apa yang kita tinggalkan? Kepada anak, cucu, keturunan kita, dan komunitas kita. Siapakah orang-orang yang sedang kita latih untuk melaksanakan perintah Tuhan? Mari kita bertanggung jawab untuk melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk memberitakan Injil, kabar baik Tuhan, supaya saya dan saudara dan seluruh keluarga kita dan keturunan kita tetap hidup untuk melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini.